Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tanggung jawab zakat bagi pengusaha. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iyet Hairiatul Hasanah sebagai penyaji pertama dan moderator, dan Melinia Andini sebagai penyaji kedua, Windy Sri Anissa Utami sebagai penyaji ketiga, dan yang terakhir ada Rendika Febriansa sebagai penyaji terakhir. Baik, langsung saja pada pemateri yang pertama. Pertama ada konsep maqasid syariah, yaitu zakat sebagai salah satu rukun Islam adalah kewajiban bagi setiap individu yang telah memenuhi syarat dan ketentuan. Nah, dalam sejarah ketetapan syariah, zakat dikenakan kepada seorang pedagang atau komoditas barang yang akan diperdagangkan dengan ketentuan mereka itu telah memenuhi syarat mencapai nisab dan haulnya. Nah, atas dasar inilah maka para ulama itu satu pendapat bahwa zakat perdagangan adalah sebuah kewajiban bagi seseorang pedagang dalam tradisi fikih klasik. Nah, hal ini disebut dengan istilah zakat komoditas barang perdagangan atau urut al-tijarah, seperti itu. Sejarah peradaban, model perdagangan pada zaman dahulu itu dilakukan seseorang yang memiliki modal. Nah, selain itu, pemilik modal yang tidak terlibat dalam proses perdagangan seringkali menunjuk seseorang untuk menjadikan pekerja yang mendapat kepercayaan dari pemilik modal. Nah, dalam kondisi seperti ini, mekanisme dan operasional perdagangan masih sangat sederhana, sehingga seorang pedagang akan mudah memahami bahwa zakat itu merupakan kewajiban bagi mereka yang melakukan perdagangan. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan kehidupan yang semakin dinamis ini, model perdagangan itu tidak sederhana pada perdagangan yang zaman dahulu. Nah, perdagangan pada era ini nih memiliki model dan skema yang berbeda. Nah, model pada umumnya di era yang modern ini biasanya dalam bentuk perusahaan yang dipimpin oleh seorang direktur utama. Direktur utama ini pada hakikatnya adalah seorang pedagang yang menjalankan suatu bidang usaha atau beberapa usaha, meskipun si direktur ini tidak memiliki modal, tetapi direktur ini kan memiliki kekuasaan penuh atas uang dan aset yang dipercayakan kepada dirinya. Nah, dari kedua jenis model perdagangan di sini pastinya memiliki perbedaan. Untuk yang pertama, kepemilikan modal pada zaman dahulu itu hampir semuanya dilakukan oleh pemilik modal. Adapun perdagangan yang pada masa ini dijalankan oleh seorang yang memiliki kuasaan penuh atas modal dan aset perusahaan yang sesungguhnya bukan milik dirinya sendiri, namun pemilik modal. Nah, pemilik modal ini disebut dengan pemegang saham perusahaan. Saham ini adalah surat berharga yang menunjukkan bagi kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan demikian, apabila seorang membeli saham, sama halnya ia memiliki sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut dan berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen ataupun perusahaan membukukan keuntungannya. Dalam khazanah fikih, model perdagangan pada zaman dahulu itu disebut dengan syaksiyah ainiyah. Sedangkan untuk model perdagangan yang masa kini atau di era modern ini disebut dengan saksiyah iktibariyah atau syaksiyah hukumiyah dan syaksiyah takdiriyah. Nah, jika dikaji secara mendalam, kegiatan usaha dari kedua model perdagangan tersebut memiliki hakikat yang sama, yaitu adanya sebuah komoditas barang yang dipergunakan untuk tujuan perdagangan. Nah, jika kewajiban zakat ditetapkan kepada para pedagang yang memiliki modal, maka semestinya kewajiban zakat juga diberikan kepada pengusaha atau perusahaan atas usaha perniagaan. Oleh karena itu, atas dasar kesamaan operasionalnya perdagangan dan komoditas barang untuk tujuan perdagangan, maka zakat adalah kewajiban atas perusahaan sebagai pelaku perniagaan. Jadi di sini perusahaan juga dikenakan zakat karena sebagai pelaku perniagaan sama seperti pelaku perdagangan.
Untuk yang pertama, sudah dijelaskan mengenai konsep zakat itu sendiri. Kemudian, untuk lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan kewajiban zakat perusahaan dan barang perdagangan dapat dilihat dari beberapa pendapat para ulama sebagai berikut. Yang pertama, ada kewajiban zakat atas komoditas barang jual beli. Nah, menurut mayoritas ulama, ulama ini berpendapat bahwa semua jenis komoditas barang yang digunakan untuk jual beli adalah wajib zakat ke atasnya. Ibnu Muzir juga berkata, para ulama telah sependapat mengenai zakat wajib atas komoditas barang yang disiapkan untuk jual beli jika sudah mencapai haulnya. Yang kedua yaitu zakat dalam kitab Imam Bukhari. Imam Bukhari sendiri sudah meletakkan bab zakat perdagangan ini secara khusus pada kitab sohihnya dengan istilah bab sodaqoh al-kasbi wal al-tijaroh, yang berarti bab zakat hasil usaha perdagangan. Yang ketiga yaitu ketentuan waktu haul. Ibnu Utsmani mengatakan dalam fatwanya bahwa ketahuilah waktu haul komoditas perdagangan bukan dilihat dari waktu pembelian barang, namun dari modal awal, karena pembelian komoditas barang dagang sebenarnya adalah hasil perubahan dari dinar yang kemudian menjadi barang. Nah, oleh karena itu, maka waktu haulnya dilihat dari modal awal, bukan dilihat pada awal pembelian barang tersebut. Yang terakhir yaitu kewajiban zakat barang. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, para ulama 4 madhab dan ulama lainnya itu tanpa kecuali yang keliru dalam hal ini berpendapat wajibnya zakat barang dagang, baik pedagang adalah seorang yang bermukim atau seorang musafir. Begitu pula tetap terkena kewajiban zakat waktu si pedagang bertujuan dengan membeli barang dengan harga murah dan menjual barang tersebut dengan harga pada saat harga barang tersebut melambung tinggi. Adapun syarat-syarat zakat barang dagang akan dijelaskan oleh saudara Melinia Andini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat zakat barang dagangan. Adapun mengenai syarat zakat barang dagangan, setidaknya terdapat 4 hal, yaitu yang pertama, barang tersebut dimiliki atas pilihan sendiri dengan cara yang mubah, baik lewat jalan cari untung seperti jual beli dan sewa menyewa, atau secara cuma-cuma seperti hadiah dan wasiat. Yang kedua yaitu barang tersebut sejak awal dibeli dan diniatkan untuk diperdagangkan karena setiap amalan tergantung pada niatnya. Dalam hal ini, perniagaan itu termasuk tindakan, maka harus ada niat untuk diperdagangkan sebagaimana niat dalam tindakan lazimnya. Yang ketiga yaitu nilai barang tersebut telah mencapai nisab dari emas, yaitu sebesar 20 dinar emas atau 85 gram. Yang keempat, telah mencapai haul atau melalui masa 1 tahun. Jika barang dagangan saat pembelian menggunakan mata uang yang telah mencapai nisab atau harganya telah melampaui batas nisab emas, maka haul dihitung dari waktu pembelian tersebut. Selanjutnya yaitu keputusan Lembaga Fatwa Dunia. Lembaga Uni Emirat Arab yang bernama Al-Hay'ah Ammah Liyal Syu'unal Islamiyah wa Al-Auqaf atau Otoritas Publik untuk Urusan Islam dan Wakaf dengan nomor fatwa 18.551 pada bulan Juli 2011 menjelaskan kewajiban zakat perusahaan sebagai berikut. Semua jenis komoditas perdagangan seperti kayu dan lainnya wajib dibayarkan zakatnya apabila telah mencapai 2 syarat. Yaitu yang pertama, nilainya telah mencapai nisab, baik nisabnya secara mandiri atau diakumulasikan dengan aset lain seperti uang atau komoditas perdagangan lain. Yang kedua, telah mencapai haul. Adapun hutang, biaya sewa, pajak, dan yang lainnya tidak menggugurkan kewajiban zakat. Yang selanjutnya adalah pengertian dan dasar penetapan zakat perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
Tentang wajib daftar perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha untuk menjalankan usahanya. Termasuk dalam perusahaan adalah persekutuan, baik persekutuan yang berbentuk badan hukum, termasuk koperasi, maupun yang tidak berbentuk badan hukum seperti perorangan atau perusahaan lainnya di luar badan hukum, persekutuan maupun perorangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya, yaitu yang dapat bertindak secara hukum, memiliki hak dan berkewajiban, serta memiliki kekayaan sendiri. Adapun cakupan zakat perusahaan mengacu pada pengertian mengenai perusahaan, yaitu meliputi semua jenis sektor usaha, antara lain yang pertama, industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, dan sebagainya. Yang kedua, usaha perhotelan, hiburan, restoran, dan sebagainya, atau perusahaan kecil yang aktiva lancarnya mencapai 85 gram emas. Yang ketiga, perdagangan ekspor, kontraktor, real estate, percetakan, pasar swalayan, dan sebagainya. Yang keempat, jasa seperti konsultan, notaris, travel biro, transportasi, salon, pergudangan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu usaha perkebunan, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Wajib zakat bagi perusahaan. Nah, ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat 2 huruf C atau perniagaan dan huruf G perniagaan, bahwa zakat perusahaan adalah salah satu sumber zakat mal yang wajib dibayarkan, di mana zakat mal tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki, perseorangan atau badan usaha. Pada pasal 4 ayat 3, kalaupun ada perbedaan pendekatan dalam perhitungan zakat perusahaan di berbagai negara Islam, maka dapat diberlakukan kaidah fikih. Untuk ketentuan dan tata cara perhitungan zakat perusahaan di Indonesia sendiri telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syariat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah, serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Secara umum, zakat perusahaan ini mengikuti kaidah zakat perdagangan. Yang selanjutnya yaitu dalil kewajiban zakat bagi perusahaan. Yang pertama, secara umum, harta yang berkembang dan harta yang bisa berkembang harus tunduk pada zakat. Sebagaimana firman Allah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 9-103. Oleh karena itu, harta yang dikelola di perusahaan yang memiliki objek berkembang, baik secara real maupun estimasi, ini harus tunduk pada harta wajib zakat. Yang selanjutnya yaitu Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk mengeluarkan zakat dari apa yang mereka persiapkan untuk jual beli atau urut al-tijarah. Sabda beliau artinya, pada unta ada zakatnya, pada kambing ada zakatnya, dan pada al-bazu ada zakatnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Al-Hakim. Perkataan al-bazu di sini mempunyai makna apa saja yang disiapkan untuk jual beli, seperti kain, barang-barang, dan yang lainnya. Abu Daud meriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari apa-apa yang kami siapkan untuk dijual. Hadis riwayat
Abu Daud. Yang ketiga yaitu dari para fuqaha baik salaf maupun halaf telah sepakat tentang wajibnya zakat pada harta yang diinvestasikan pada perdagangan atau yang semisalnya. Dari kalangan salaf misalnya Abu Ubaid berkata, artinya apabila tiba waktumu untuk mengeluarkan zakat, maka hitunglah uang atau barang-barang yang diperdagangkan dan hitung sesuai dengan nilai uangnya. Hitung pula piutangmu yang ada pada orang lain. Kemudian kurangi dengan hutangmu pada orang lain. Lalu keluarkan zakat dari hartamu yang tersisa. Al-Zailai berkata, dan barang-barang dagangan yang telah mencapai nisab uang atau emas, zakatnya 2,5%. Pernyataan fuqaha salaf di atas ini menunjukkan bahwa harta komoditas perdagangan wajib untuk dizakati. Sedangkan untuk aset tetap yang tidak dipersiapkan untuk jual beli dan hanya untuk pemakaian pribadi, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Adapun aset tetap yang disewakan kepada orang lain, maka penyewaan itu tunduk kepada zakat. Begitu pula para fuqaha dari kalangan halaf bersepakat tentang wajibnya zakat pada harta-harta yang diinvestasikan, baik pada sektor perdagangan maupun pada sektor industri. Yusuf Al-Qaradawi 1973 dalam bukunya Fiqh Al-Zakah menyatakan zakat wajib bagi para pedagang, baik secara personal maupun yang berserikat. Baik, di sini saya mau menjelaskan selanjutnya, yaitu para fuqaha berpendapat bahwa padanya zakat perusahaan berlaku pula hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang sama dengan kewajiban zakat pada perseorangan. Hal tersebut berdasarkan argumentasi berikut. Yang pertama, ada zakat merupakan kewajiban prinsip sebagaimana firman Allah yang berbunyi, arti sungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, sabda Rasulullah juga berbunyi, yaitu Islam dibangun di atas 5 perkara: kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menunaikan zakat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dengan statusnya sebagai prinsip beragama, maka siapa saja yang mengingkarinya berarti ia telah mengingkari kewajiban syariat dan dapat masuk dalam kategori kafir. Adapun orang yang mengakuinya namun tidak menunaikannya, maka ia adalah seorang muslim yang bermaksiat. Yang kedua, yaitu zakat merupakan ibadah harta. Nah, zakat merupakan mahdah yang memiliki dimensi dunia. Artinya yaitu mensucikan harta sebagaimana firman Allah yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, jiwa dan hartanya, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 90. Selanjutnya, zakat menandakan ketaatan seorang mukmin sebagaimana firman Allah dan sabda Rasul, yaitu artinya dan orang-orang menunaikan zakat. Nah, maka kejujuran iman, pengakuan atas rasa syukur kepada Allah ditandai dengan taatnya seorang hamba terhadap ibadah zakat. 3. Zakat sejatinya yang mengembangkan harta. Nah, di sini Allah juga berfirman, artinya tidaklah harta akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, hal ini menegaskan bahwa jalan yang diberkahi untuk mengembangkan harta adalah dengan menunaikan zakat. Selanjutnya keempat, yaitu zakat merupakan hak para mustahik. Nah, zakat bukanlah bersifat charity atau sukarela dari orang kaya kepada orang miskin, namun zakat merupakan suatu keharusan, haknya para mustahik. Allah berfirman, artinya dan orang-orang
yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa atau orang yang tidak meminta. Quran surat Al-Ma'arij ayat 70. Selanjutnya kelima yaitu zakat merupakan tanggung jawab ulil amri. Nah, ulil amri di sini berarti penguasa atau negara. Nah, negara memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk memberikan regulasi atau peraturan kebijakan agar suatu zakat di suatu negara itu berjalan sebagaimana mestinya. Slide selanjutnya yaitu di antara tugas penguasa atau pemerintah di tengah-tengah komunitas muslim adalah memberi fasilitas terbaik demi terkumpulnya dana zakat yang maksimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik, baik dalam bentuk dukungan, regulasi maupun dukungan iklim bagi terwujudnya suatu pengelolaan zakat yang terbaik. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi artinya, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran surat Al-Hajj ayat 22. Selanjutnya, yang terakhir, dengan demikian antara tugas pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan zakat orang-orang kaya adalah dengan mengeluarkan regulasi khusus untuk perusahaan yang hendak menunaikan zakatnya secara benar, bahkan jika memungkinkan bersifat wajib. Nah, di sini salah satu tugas penting pemerintah dalam pengelolaan zakat yaitu memberikan atau mengeluarkan suatu regulasi khusus atau peraturan untuk orang-orang kaya, khususnya pengusaha-pengusaha yang memiliki perusahaan, agar mereka memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menunaikan zakatnya secara benar dan sesuai porsinya. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilahkan untuk ditanyakan di kolom diskusi. Terima kasih.